Selanjutnya, pertemuan kedua di mana melanjutkan tentang percobaan atau fogging atau attempt, di mana pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adanya penghalang fisik, misalnya ketika seseorang ingin melakukan tindak pidana seperti menembak sasaran, adanya penghalang ketika seseorang menempis atau menghalau pistol tersebut hingga terjatuh. Yang kedua kan adanya penghalang fisik, di mana contohnya ketika seseorang takut segera ditangkap atau diketahui oleh warga. Yang ketiga adanya penghalang yang disebabkan faktor keadaan khusus yang ditimbulkan dari sasaran, misalnya sasaran ini memiliki daya tahan yang begitu kuat ketika ditembak. Selanjutnya, tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri itu, yang pertama adanya pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua adalah tindakan penyesalan, yaitu meskipun perbuatan yang dilaksanakan sudah dilaksanakan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat dari kegiatan tersebut. Terus alasan mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP ini, yang pertama adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Terus atas dasar alasan tersebut, maka ada pendapat di mana yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformulkan. Yang kedua adanya alasan pemaaf. Yang ketiga adalah alasan penghapus pidana. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan oleh tidak mampunya objek. Perbuatan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut. Jadi menurut tidak mungkin adanya percobaan pada objeknya yang tidak mampu, yang ada adalah percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan menjadi yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik. Yang kedua, tidak mampu atau relatif. Tidak mampu relatif yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai. Selanjutnya adalah pembedaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Selanjutnya, sedangkan pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati dan seumur hidup, maka maksimum pidana dikenakan 15 tahun penjara. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 53 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur di dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302 dan sebagainya. Selanjutnya, percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang TPE, terus Undang-Undang Nomor 22 tahun 1907 tentang narkotika dan lain-lain.